Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pimpinan DPR, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud, Pak Mensesnek, Pak Menhan, Pak Mendagri, Menhunham, dan Menpan RB yang pada hari ini hadir ke gedung DPR. Syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kami pimpinan DPR baru saja selesai menerima wakil pemerintah atau utusan dari Presiden yang dipimpin Pak Menko Polhukam untuk bisa menyerahkan konsep BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai masukan kepada DPR untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas bersama atau mendapatkan masukan dari masyarakat. Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU haluan ideologi Pancasila, yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan Presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP. Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 bab dan 17 pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal. Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya, sekali lagi saya sampaikan, hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Dalam konsideran mengingat juga sudah terdapat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme. DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut. DPR bersama pemerintah akan membahas RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut apabila DPR dan pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa sehingga hadirnya rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selanjutnya, DPR dan pemerintah berharap agar setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR ini, segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan rancangan Undang-Undang HIP sudah dapat kita akhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai serta kompak bergotong royong melawan pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Selanjutnya kami meminta Pak Menko Polhukam untuk bisa memberikan tambahan dan masukan terkait dengan pertemuan hari ini. Silakan Pak Menko Polhukam. Terima kasih Ibu Ketua DPR RI, Ketua DPR secara resmi untuk sampai ke DPR. Lalu yang ada 2 lampiran lain yang terkait dengan rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Negara. Pemerintah ideologi Pancasila, rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang selama ini sudah ada. Nah, isi rancangan undang-undang ini memang dulu merespon perkembangan masyarakat tentang ideologi Pancasila, sehingga kami di dalam rancangan undang-undang ini menyatakan seperti disampaikan oleh Bu Puan tadi,
kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu harus menjadi pijakannya, salah satu pijakan pentingnya. Itu ada di dalam RUU ini menjadi menimbang butir 2 sesudah Undang-Undang Dasar 1945, menimbangnya butir 2 itu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Yang kedua, rumusan Pancasila, kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan 5 sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman. Nah, ini adalah satu sumbangsaran dari pemerintah kepada DPR. Dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya, masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya silahkan. Tadi kami bersepakat juga nanti akan segera dibuka ini. Dokumen terbuka nanti bisa dilihat di websitenya DPR itu. Dan tadi kami tekankan bahwa soal Pancasila yang kita pakai secara resmi itu di sini kami cantumkan di dalam bab 1 pasal 1 butir 1 bahwa Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Akan saya serahkan secara resmi kepada Ibu Ketua.